Yang saya rasakan setelah sejauh ini, sesulit apapun masalah yang mungkin, aduh, terpaannya itu kalau diceritain itu pasti lama gitu ya. Saya yakin juga teman-teman mualaf juga akan ngalamin hal yang sama gitu, apalagi yang baru. Jangan menganggap terus langsung hidup itu enak, enggak. Tapi di situ saya rasakan semakin kita mau dekat, semakin kita mau cari, itu otomatis tuh ada aja kok ini lagi naik. Betul yang Ustadz bilang, ikhlas kan, itu satu hal yang saya pelajari dari Islam. Itu ikhlas, sabar, ya, sederhana. Buat saya kesederhanaan itu yang buat saya jatuh cinta. Saya nggak tahu gimana caranya ya, dari hal-hal kecil misalnya saat beribadah ya, kita tidak perlu sibuk dengan aduh celana apa yang mau dipakai nih, baju apa, lipstick dan segala macam, aduh harus ganti baju, harus ini nih. Mau ke tempat ibadah kita harus sibuk besok pakai baju apa. Memang betul kita juga menghargai pastinya, tapi pada saat saya lihat di Islam itu semuanya sama gitu ya, tidak ada yang terlihat satupun gitu. Kalau saya boleh bilang terbesar adalah saat saya beribadah apa namanya pas Lebaran itu ya, sholat Id gitu ya. Sholat Id pertama saya di Istiqlal gitu. Saya langsung ke sana dan saya langsung terjun ke sana, tiba jam 4 pagi saya udah di sana. Saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya saya dimudahkan, alhamdulillah. Saya sendiri, tidak ada teman saya yang harusnya menemani, malah dia nggak bisa ikutan gitu loh. Memang saya harus sendiri gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah waktu saat Lebaran haji ya, itu kebetulan saya rumah orang tua itu memang dekat sekali dengan masjid. Saya di situ sebelum itu udah berpikiran, aduh ke masjid mana nih gitu kan. Terus teman-teman bilang gini, nggak usah kemana-mana, cari dulu yang dekat, penuhi dulu yang dekat. Ngapain kamu jauh-jauh? Aduh tapi kan saya takut orang lain tuh nanti kenal apa segala macam. Ini mungkin saya sedikit kesaksian ya, sedikit aja gitu dari pengalaman saya. Akhirnya saya bilang, teman saya bilang, udah, berarti udah nggak usah kemana-mana. Saya beranikan diri. Saya cuma bilang ini, ya Allah, tolong jaga saya dong, gitu loh. Tolong biar orang lain tuh pada nggak ngeliat, gimana caranya ya, gitu kan nggak mungkin ya. Saya jalankan sholat, saya duduk paling barisan pertama di antara pembatas pria dan wanita gitu ya. Ikhwan sama akhwan gitu ya, pembatasnya. Saya diri paling pertama. Itu kiri kanan saya tetangga, kiri kanan tetangga, setetangga-tetangganya, tetangga dari kecil, tetangga. Tapi semua nggak ada yang kenal dari awal sampai akhir. Sampai saya mau assalamualaikum, saya tuh takut gitu. Takut kan kekenal gitu. Itu belakang tuh semuanya orang-orang. Saya kira, ya Allah, gimana? Saya cuma bilang, ya Allah, aku pasrahkan semua kepadamu. Kalau memang hari ini waktunya, ya sudah, terserah bagaimana engkau saja. Tapi mungkin saya minta gitu, tapi jangan dulu dong, Allah bisa nggak, aku takut gitu ya. Namanya masih ada rasa ini. Allah itu Allah, betul-betul Allah kasih. Itu nggak ada yang lihat satupun. Udah gitu, yang paling ininya sekali adalah biasanya kalau misalnya sholat itu ya biasanya ada suara anak kecil atau adalah suara-suara bising gitu. Itu teman sebelah saya itu sampai bilang dari awal sampai akhir hanya suara burung yang saya dengar, yang kita dengar. Burung, karena memang kebetulan saya dapat ya memang di luar ya gitu ya. Pas banget itu di gang menuju ke rumah ibu saya gitu. Kok saya sholat gitu, saya bilang, ini beneran ini saya di sini gitu. Sampai saya tuh nggak yakin. Akhirnya saya di flashback sama Allah, pikiran saya yang zaman dulu waktu saya kecil. Setiap ada orang muslim mau sholat itu, Ustaz, gang kami itu kan selalu ditutup. Nah, papi itu selalu bilangnya, ayo cepet-cepet, sebelum orang-orang pada siap-siap, jangan jalan kayak artis gitu. Terus orang mesti lihat-liatin kamu, karena papi saya itu orangnya sangat toleransi sekali dengan umat muslim. Sangat-sangat, beliau sangat menghormati gitu ya. Jadi, oh gitu ya, ya cepetan sebelum orang-orang pada duduk tuh kita udah harus keluar mau ke gereja gitu, karena kan takut ini permisi gitu. Itu nggak tahu kenapa di tahun-tahun dulu itu saya lewat, saya selalu bilang gini, ya Allah, pengen deh kayak mereka gitu, saya pengen deh kayak gini. Itu umur berapa saya nggak tahu, umur mungkin SD, SMP, begitu. Gitu, kejadian jadi Islam tuh. Nah, tapi detik itu diambil ya sama malaikat yang tadi saya bilang. Nah, ucapan itu betul, ucapan doa. Betul, itu nggak tahu SD, SMP, dan setiap tahun saya lewat gini,
pengen deh kayak mereka kok rame-rame gitu. Terus kalau dulu mohon maaf ya, kalau dulu mukena itu kan lebih banyak putih gitu ya, nggak ada yang batik dan segala macam. Jadi buat saya tuh kok enaknya, sedangkan saya lewat tuh dengan rok pendek, dengan sibuk lah dengan ya ketak-ketuk sepatu gitu. Misi lewat gitu ya kan, mereka elah gitu ya, misi. Saya pas sholat itu saya bilang ini, ya Allah, ini beneran. Sampai saya tuh gini, kamu minta apa kamu? Mau minta sholat cuma di rumah kamu? Saya wujudkan kamu hari ini. Bener-bener saya duduk di depan, barisan terdepan. Gak satupun manusia yang kenal dan lihat saya. Yang lucunya pas mau berdiri, aduh udah mau berdiri nih kan mereka ada beberapa yang belum sampai apa tuh, kalau khotbah ya belum selesai kan udah mulai ada yang beberes berdiri gitu. Saya sampai aduh gimana ini saya kalau saya telat, jadi saya kayak kejar-kejaran gitu. Saya tuh begini ya, tapi alhamdulillah itu udah melewati, saya sholatnya udah alhamdulillah saya khusyuk banget dapetnya, alhamdulillah banget. Khotbahnya juga saya kena banget gitu ya, udah selesai itu. Nah repot nih, waduh tetangga kiri kanan udah mau berdiri nih, saya lihat aduh gimana ini ibu ini itu nggak tahu gimana, saya berdiri, saya ambil sendal saya, lewat aja gitu, masuk. Kalau orang Jakarta sekarang bilang kabur gitu ya, masuk langsung gitu. Itu nggak ada yang lihat satupun. Saya, ya Allah, saya bilang gitu. Dan kebetulan hari itu memang udah saya nggak tahu deh, itu udah rancangannya banget deh, udah kebetulan ibu saya waktu itu ada acara keluar kota, jadi saya memang nggak perlu. Saya bilang ya Allah, saya pengen banget sholat di sini, ini kan masjid dekat rumah, tapi saya harus jauh-jauh gimana. Benar, itu Allah kasih semuanya. Jadi singkat ceritain, cuma saya mau bilang gini, mungkin untuk teman yang lebih baru dikit dari saya gitu, seberat apapun, sesulit apapun, serahkan sama Allah. Amin. Rasa takut itu pasti jauh berbeda. Amin. Gitu. Mungkin saya kilas balik sedikit aja ya, waktu sebelum saya syahadat, saya nggak bisa tidur setiap malam. Rasa takut, mikirin uang, mikirin rumah tangga, mikirin orang tua, mikirin diri saya sendiri, diri kami, kita. Setelah saya syahadat, tidur nyenyak. Dalam artian bukan masalah selesai ya, tapi kita dikasih apa ya? Dikasih yang nggak bisa diungkapin gitu loh. Ya Allah, kok gini ya, kok bisa ya, setenang itu kita dikasih gitu loh. Jadi saat kita berserah 100.000% mungkin ya, kayak this is me, I surrender my life to you gitu ya, aku serahkan semua hidupku padamu. Rasa takut itu manusiawi, Allah pasti nyisa-nyisain lah dikit, nggak mungkin tuh yang namanya diangkat semua. Takutnya kita sombong gitu kan, kalau kita udah bener-bener wah diri begini. Enggak, rasa takut itu pasti tetap ada, tapi saat menghadapi itunya itu berbeda banget ibu-ibu. Itu satu. Kedua, nggak tahu kenapa, satu yang saya rindukan adalah sholat. Sholat itu ngangenin Ustadz, sangat ngangenin. Mohon maaf kalau kita lagi kayak in period time gitu ya, as a woman, selama 1 minggu saya tuh ngejar lama banget sih ini gitu, kok kayak ada yang kangen gitu, gimana sih ini kayak gitu Bu, untuk sholat gitu. Seperti itu juga saya bilang bahwasannya kebetulan saya juga nggak tahu lagi, saya udah punya alarm ya, setiap ini bunyi kalau teman-teman sekarang HP-nya ustazah tuh, masya Allah, aku gini, apaan sih? Saya malu kadang-kadang, nggak ada yang bunyi soalnya teman-teman saya yang muslim juga, gitu kan, ustazah, oh amin ya Allah, jadi langsung keingat gitu ya. Well, kembali lagi manusia ya, masih ada mungkin bolong atau apa, tapi rasa kangen, rasa rindu saya yakin nggak 100.000, nggak semua orang punya, ya. Jadi waktu itu gini, pagi subuh bangun, sholat, selesain anak, ngapa-ngapain, sholat lagi, oh iya zuhur ya, oh iya zuhur, asar, gini, maghrib bisa. Kalau benar-benar dipikirin secara ini, disitulah Allah sebenarnya ngingatin kita. Secepat itu sebenarnya hidup. Hidup itu ada waktunya. Pagi, siang, sore, malam gitu ya. Tengah hari, sore, malam. Mau ngapain nih kita? Gitu. Mau kemana nih kita? Gitu. Mau ngapain aja? Gitu ya. Oh sibuk gini. Duluin ini. Misalnya anak duluan, subuhnya ntar gini. Terus ada yang ngingetin. Yo,
masih mau entar-entaran. Berarti yang kamu minta entar-entaran juga. Ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah gitu. Nah, itu nempel terus dikejar-kejar. Nah, yang saya rasakan sekarang hidupnya memang dikejar-kejar. Tapi dikejar-kejar siapa? Kejar-kejar Allah. Gitu. Jadi apa ya? Kalau mau dibilang, Ibu gimana pengalamannya gitu? Emang Ibu sama keluarga gini-gini? Saya berasal dari budaya dan keluarga dan kebetulan kulit yang sama dengan Ustadz Kay. Kami keluarga yang sangat kental dan very very strict ya gitu loh. Kalau perlu, aduh nggak tahu lah harus ngomongnya gimana gitu ya. Kalau mungkin yang pernah berteman, Ustadz Ipung rasis banget sih. Iya, ngomongin kulit, iya. Tapi kita kan manis ya kok, gitu loh. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Kok bisa gitu ya? It's not me. It wasn't me who decide to call Ustadz Ipung pada pagi hari itu. Bukan saya yang telepon. Saya udah mau telepon, enggak lihat Ayah Sofia cuma nangis. Akhirnya Allah bilang, buat apa lu nangis doang? When is your time? Kapan waktu kamu? Saya masih ulur, tarik, tidur masih nggak nyenyak, terus dinikmatin. Pada satu saat saya udah lupa itu YouTube-nya siapa. Pada saat itu saya nangis sekejar-kejarnya akhirnya. Now or never, itu Allah bilang sama saya. Saya percaya bukan ya roh-roh apalah, enggak, itu bukan. Hari ini atau tidak sama sekali. Selesai kamu sama saya. Di situ langsung saya telepon Ustadz. Itu perjalanan singkat saya seperti itu. Nah, kesininya lagi, kembali ke sini sekarang udah kayak gimana? Berserah aja udah. Gitu loh. Itu nanti ngikutin semuanya. Itu aja sih. Jadi mungkin saya cuman ya berbagi, kita jangan berharap Allah kasih kemudahan. Karena kalau kita dapat kemudahan ya udah, kita nggak butuh sama Allah gitu kan, nanti ntar aja saat ketemu aja gitu. Enggak gitu loh. Jadi mungkin saya juga ngomongnya sekarang kayaknya enak gitu, tapi ya harus saya bagikan gitu, karena itu yang that's what I feel gitu, itu yang saya rasakan gitu loh. Jadi kalaupun nanti di depannya misalnya 500 orang atau 100 orang dari keluarga dulu, misalnya 10-20 nyerang, saya bilang, well, this is me now, this is my certificate, ya kan, sertifikat saya, dan bukan saya yang memilih, tapi dia yang memilih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.